Hi guys, welcome back to my channel. In this video kita akan membahas tentang sebuah isu yang bisa dibilang aneh, bisa juga dibilang rahasia. What's that? Jadi, akhir-akhir ini mungkin kita masih sering mendengar berita tentang gempa Turki. Tapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya peristiwa itu lebih dari sekedar gempa? How? So, without any further ado, let's jump right to the video. Sebelum terjadinya gempa, beberapa konsulat Eropa, termasuk konsulat Amerika, secara tiba-tiba ditarik dari Turki. Sedikit aneh karena mereka meninggalkan Turki 2 hari sebelum terjadinya gempa. Kemudian ada tweet yang dipost oleh US Naval Forces Europe Afrika. Dia mengatakan hari yang indah di Istanbul. Menurut orang-orang yang merespon postingan tersebut, captionnya sedikit aneh. Jadi apakah benar Amerika ada kaitannya dengan gempa Turki? Jadi ada 2 teori yang diperbincangkan oleh para ahli teori konspirasi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa gempa Turki diakibatkan oleh mekanisme yang ada di dalam kapal perang Amerika. Mereka mengklaim bahwa ada teknologi HARP di dalam kapal tersebut. Karena 4 hari sebelum gempa, kapal perang Amerika singgah di Laut Marmara di Istanbul. Bisa dibilang apa hubungannya dengan gempa? Benar, tapi ada hal yang janggal. Karena pada tahun 1999 juga terjadi gempa bumi yang sangat parah di Istanbul, Kocaeli, dan Bursa dengan kekuatan 7,4. Pada saat itu, kapal perang Amerika juga singgah di Laut Marmara dan beberapa hari kemudian juga terjadi gempa. Berbicara tentang HARP, pernahkah kalian mendengar teknologi itu sebelumnya? HARP merupakan upaya ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari sifat dan perilaku ionosfer. Menurut NASA, ionosfer membentang 50 hingga 400 mil di atas permukaan bumi tepat di tepi ruang angkasa. Bersama dengan atmosfer atas yang netral, ionosfer membentuk batas antara atmosfer bawah bumi tempat kita bernapas dan ruang hampa udara. Para ilmuwan menggunakan gelombang radio dalam kisaran ionosfer 2-10 MHz. Entah mengapa, orang-orang selalu berpikir bahwa gangguan iklim atau bencana alam disebabkan oleh teknologi HARP. Tapi jika dipikir-pikir, jika Amerika bisa mengendalikan iklim atau bencana melalui teknologi HARP, kenapa Amerika tidak membantu negaranya sendiri? Karena bisa dibilang setiap tahunnya Amerika juga dilanda bencana yang tentunya merugikan Amerika. Jadi menurut kalian, apakah benar teknologi HARP ini ada kaitannya dengan gempa yang terjadi di Turki? Tapi ada bukti tentang cara kerja HARP yang bisa kita lihat secara nyata, yaitu peristiwa yang terjadi di Arab. Tanah Arab mulai hijau bahkan pernah turun salju, dan itu merupakan ciri-ciri kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Amerika juga memiliki campur tangan dengan semua peristiwa itu. Kita mungkin belum cukup paham seberapa besar kuasa dan kekuatan Amerika. Jika dia bisa mengontrol iklim, bukan tidak mungkin jika dia bisa menciptakan gempa buatan dengan kepintaran dan kecanggihan teknologinya. Kemudian teori yang kedua mengatakan bahwa penyebab gempa Turki adalah kapal bor Amerika, di mana kapal itu terletak di dekat pantai laut kota Hatay, kota yang mengalami gempa paling parah di kedalaman 6.000 meter di bawah kota Hatay. Dan 2 hari sebelum terjadi gempa, ada isu yang mengatakan bahwa kapal bor Amerika tersebut sedang mencari minyak di lepas pantai kota Hatay di kedalaman 6.000 meter juga. Dan disebut-sebut bahwa kapal itu menimbulkan patahan di bawah permukaan tanah, dan itulah yang memicu gempa. Atau Amerika sengaja memicu itu? Kemudian Amerika tentunya membantahnya, dan kapal tersebut ditarik tiba-tiba setelah terjadi kebakaran dan ledakan. Dan tidak ada yang tahu kenapa mereka menarik kapal tersebut. Beberapa ahli teori mengatakan bahwa kapal bor ingin memicu gempa dengan mengirimkan granat berpeluncur roket ke garis patahan dan mereka melakukannya dengan sengaja. Dan 2 hari setelah kejadian itu, terjadilah gempa di Turki. Kemudian ada sebuah kapal yang disebut dengan SBX-1, Sea Best X-band Radar, yaitu kapal yang membawa radar raksasa milik Angkatan Laut Amerika. Radar tempur yang dapat memperingatkan tentara Amerika terlebih dahulu terhadap serangan roket yang mungkin terjadi di Amerika Serikat selama perang. Sebuah stasiun radar peringatan yang dipindai secara elektronik aktif, mengambang bergerak sendiri yang dirancang untuk beroperasi di angin kencang dan laut yang deras. Namun entah mengapa orang-orang selalu menduga bahwa SBX-1 adalah HARP. Kemudian hal aneh selanjutnya adalah tweet yang viral tentang gempa yang diposting oleh Frank Huger Beats, seorang ahli analisis gempa dari Amerika, pada 3 Februari mengenai beberapa wilayah yang akan terkena gempa. Kemudian 3 hari setelah postingan tersebut,
pada 6 Februari jam 4 pagi terjadilah gempa terbesar dalam sejarah Turki pada magnitudo 7,4, 7,6, dan 7,9 di 3 tempat yang berbeda dan dalam waktu 1,5 menit. Dan dikabarkan bahwa gempa itu meratakan Hatay, Adiyaman, dan Kahramanmaras dan kota-kota sekitarnya. Kemudian hampir sekitar 100.000 orang hilang dan hanya sekitar 20.000 orang yang ditemukan. Kemudian beralih ke permasalahan berikutnya, yaitu kaitan antara gempa Turki dengan permasalahan antara Yunani dan Turki. Karena perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini Yunani dan Turki masih sering berdebat. Begitu juga Yunani yang masih ingin merebut Konstantinopel atau disebut dengan Istanbul saat ini. Tapi Perdana Menteri Yunani yang bernama Kyriakos Mitsotakis tidak pernah takut kepada Turki karena dia selalu bergantung kepada Amerika. Dan mendengar hal tersebut, Erdogan menanggapi melalui konferensi persnya. Dia mengatakan, "Kami memiliki kekuatan, bisa saja di suatu malam kami datang ke Yunani dan menghancurkan Yunani." Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Yunani juga mengadakan konferensi pers. Dia mengatakan, "Bisa saja di suatu malam kami datang dan kalian akan terbangun di pagi hari dalam keadaan kehancuran." Tapi yang menjadi aneh yaitu 5 hari setelah konferensi pers dari Perdana Menteri Yunani, terjadi gempa di Turki. Apakah kata-kata dari Perdana Menteri Yunani tersebut memiliki makna? Or how? Dan pada tanggal 20 Februari, gempa susulan berlanjut lagi. Rumah-rumah utuh sisa gempa hancur lagi dalam gempa berkekuatan 6,4. Dan orang-orang kembali tertimpa reruntuhan. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Yunani, Turki saat ini sedang dalam kekacauan dan kehancuran. Kemudian ada kabar yang mengatakan bahwa anak-anak di zona gempa diculik dan dijual ke mafia organ. Banyak keluarga yang mengatakan bahwa anak-anak mereka menghilang di malam hari dan tidak pernah ditemukan lagi. Sebenarnya ada banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat gempa, seperti beberapa video yang akan kita lihat setelah ini. Iluminasi di pegunungan, cahaya aneh di langit, dan lain-lainnya tidak ada yang normal dan itu merupakan bukti bahwa gempa bumi ini tidak natural. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang dibahas, tidak ada yang memiliki dokumen untuk membuktikannya, karena ini hanyalah topik yang para ahli teori konspirasi selidiki. Ilmuwan Turki sebaliknya mengatakan bahwa ledakan langit selama gempa hanya terjadi karena kabel listrik. Oke guys, thank you sudah menyaksikan video ini. Please don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. See you on the next video.